Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru sekalian, saya di sini akan memaparkan materi tentang tugas dari calon guru penggerak angkatan 8. Jadi materi yang akan saya bahas tentang budaya positif di sekolah. Jadi ini adalah tugas modul 1/4 yang harus dipedulikan, ya. Jadi saya mulai dulu. Tujuan sebenarnya dari materi ini yaitu membentuk siswa menjadi siswa profil pelajar Pancasila. Jadi ada beberapa karakter profil pelajar Pancasila, ada 5. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak. Kemudian berkebijakan global, kemudian mandiri, kemudian yang terakhir bernalar kritis. Jadi itu adalah 5 poin profil pelajar Pancasila. Nah, berdasarkan dari profil pelajar Pancasila sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak dan sampai agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi ini juga sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian ada, jadi sesuai filosofi pelajar Pancasila. Jadi ini di kurikulum Merdeka. Jadi Merdeka Belajar, maksudnya Merdeka Belajar, ada namanya itu sesuai dengan pendapat Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan itu menghamba pada murid. Jadi pendidikan itu menghamba pada murid. Maksudnya di sini semua kegiatan itu berpusat pada murid, ya. Jadi pendidikan harus berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan anak. Kemudian kita di sini sebagai guru diibaratkan sebagai petani, ya, yaitu sekolah adalah lahannya, kemudian adalah murid adalah tanamannya. Jadi bagaimana kita mengolah lahan, bagaimana kita bisa mengolah tanaman supaya bisa berkembang dan berhasil. Itulah pendapat dari Ki Hajar Dewantara. Jadi seolah-olah ini adalah guru adalah petani. Jadi guru adalah petani, adalah sekolah adalah lahannya, tempat bertani. Jadi bagaimana seorang guru bisa menjadikan tanamannya menjadi berhasil. Nah, itulah fungsi guru. Kemudian selanjutnya, nah, kita masuk ke budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah ada namanya refleksi pertanyaan, pemahaman keseluruhan. Kita sebagai guru ada posisi kontrol yang kita harus pahami. Ada 5 posisi kontrol sebagai guru, yaitu pemberi hukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Seandainya ada sini saya bisa praktekkan videonya tentang bagaimana seorang guru menghukum. Jadi dan membuat rasa bersalah. Kalau ada siswa yang membuat kesalahan, kita yang bisa membuat dia rasa bersalah, merasa kasihan. Contoh, misalnya ada siswa terlambat, kita cuma kasih tahu bagaimana supaya dia merasa bersalah. Kenapa terlambat? Nah, saya merasa begini, saya saya merasa malu sama kepala sekolah, sehingga bisa murid merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan. Kemudian teman, ya, saya kira mengerti sama teman-teman. Bagaimana terlambat tadi? Kenapa bisa terlambat? Ya, begitu maksudnya. Kemudian pemantau, kita lihat pemantau, kemudian manajer memberikan arahan yang tepat kepada siswa
institusi, sekretariat institusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali kepada kelompok mereka. Jadi ada tindakan yang dilakukan yaitu menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi sebelum masuk memulai mata pelajaran, sebaiknya membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Peraturan yang kita buat dalam kelas. Jadi siswa yang membuat aturan, baru dia sendiri yang menjalankan. Itulah yang namanya merdeka belajar. Jadi sebelum memulai pelajaran, siswa disuruh membuat aturan sendiri, baru dia yang menjalankan sendiri. Nah, pasti kalau dia melanggar aturan, dia merasa ya ada perasaan tersendiri. Jadi kalau dia melanggar, kita cuma tanyakan apa kesalahannya, nak? Ya, mana pelanggarannya, bagaimana cara memperbaikinya. Jadi kita tidak menghukum lagi, kita cuma memberikan kata-kata supaya bisa dia merasa bisa bertanggung jawab dengan kesalahan tersebut. Ya. Yang pertama itu menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah proses pembelajaran, menggeser identitas kegagalan identitas sukses. Jadi kalau ada orang siswa yang bersalah, itu kita bagaimana bisa mengembangkan kesalahannya tersebut menjadi suatu pembelajaran bagi mereka. Tapi kita tidak menghukum, kita cuma menanyakan kenapa kamu bisa berbuat begitu. Nah, kira-kira apa solusinya sehingga tidak bisa lagi berbuat begitu. Begitu kira-kira maksudnya jadi menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip pelaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser ke pemimpinan pengurus, respon menjadi praktik mengenalkan mengakui kebutuhan murid. Jadi ini memvalidasi tindakan yang salah. Kita bisa mengetahui, murid bisa mengetahui kesalahannya sendiri. Ya, kira-kira apa kesalahan karena apa yang kita lakukan sehingga kamu dipanggil menghadap. Kira-kira apa kesalahannya? Ah, begitu. Jadi murid bisa menjelaskan, begini kesalahan saya tadi. Ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, untuk menanyakan keyakinan, apa solusi apa yang harus diberikan? Bukan kita yang minta solusi, tapi siswa sendiri yang memberikan solusinya atas kesalahannya tersebut. Misalnya, saya tidak akan berbuat lagi begini Pak, saya tidak akan, ya begitu. Jadi ternyata baru saya sadar, ternyata ini yang dimaksud tidak boleh dimarah-marahin siswa. Kita tidak boleh menghukum siswa. Kita bagaimana caranya tahu siswa itu bertanggung jawab atas kesalahannya dan bisa memperbaiki dan bisa menjalankan, tidak lagi melakukan apa yang dilakukannya karena sudah bertanggung jawab atas kesalahannya. Contoh ada video di sini. Putus lagi tak? Contoh 5 posisi kontrol yang ada pada guru. Jadi ini dengar saja percakapannya. Jadi ada 5 posisi kontrol. 1 yaitu posisi penghukum. Kalau ada siswa bersalah, bagaimana kita menghadapinya. Kemudian posisi membuat merasa bersalah. Kemudian posisi sebagai teman. Kemudian posisi pemantau atau monitor. Kemudian posisi manajer. Ya. Jadi contoh percakapan apabila siswa terlambat ke sekolah. Jadi contoh percakapan apabila terlambat siswa ke sekolah ini sebagai posisi penghukum.
dorongannya ya di sini. Dorongannya poin di rumah ya. Tidak ada, itu pun masih disupik. Terakhir kali di malam. Oh, mungkin sebentar malam. Iya. Terakhir dong yang ketiga di masa kita. Dia sudah makan jara dari tempat dia tempat kayak Iya, dari tadi. Oh, gimana? Iya. Nah, potong di nanti. Tanya jawab. Ini tuh kan sore tuh. Masuk. Nanti saat Nah, edit di nanti. Nah, edit di nanti. Bagus ada ya papatannya. Iya besok. Satu jika dia begitu bisa kapan dia pulang kan? Sekarang ada yang sini sama kita satu. Iya, kan di sini pernah pakai kan? Iya murah. yang mau ke Wahyu. Nasi dua. Oh, sebentar siang, udah pulang. Ayo lah, tinggal mau kasih itu ya. Berapa kalau? Siapa juara satu? Dari mana nih? Dari mana? Siapa juara satu? Oh, boleh, jangan sama. Oh, ada anak apa ya sih? Nanya. Dia harus lebih nasi. Iya. Juara berapa boleh? Sementara. Masukin berapa nak? Memang tuh beda boleh. Apa paling bawah? Perempuan di kuliah. Ini dia open cairan. Saya. Dan itu Pak Asia, tadi aku kasih. Oke. Mantap. Besok asulah. Mana kayak ini tuh? Mereka malah pesan aja deh mau puasa. Mau kali mau cari kabel. Nah, situ apa ada kan? Dia puasa kita kan lah. Patang pula kan. Jangan baik. Mau cari kasih. Iya. Ternyata betul lancar. Ternyata mau masih lancar. Saya Pak pulang setelah masuk. Lanjut nih ya. Iya. Iya. Tidak apa-apa. Lanjut saja. Orang mana suami mana kalau mereka jadi sana dompetku, mereka mati anakku, mati bensinku. Suara pakai dompetku yang tadi urut sama urut aku. Aku, aku kakak minta uang dompet tadi. Mereka makan es ini. Mereka makan es sore, mereka ada turun di masa makan es sore. Lima, enam sekarang. Berapa menit kira-kira semua? 30. Enggak ada P30. Bisa aja dikasih lambat-lambat. Iya, saya mau. Jadi cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.